Kakak sudah mulai ya. Aduh, tuh, maaf. Kakak akan siap-siap dulu ya. Tapi sebelum itu yuk kita lihat dulu teman-teman kita yang mau mengucapkan ayat hafalan minggu lalu. Ayo. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih, selamat hari Minggu. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Terima kasih, selamat hari Minggu. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam nama Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Salam, hari ini Desya ingin mengucapkan hafalan yang diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Shalom, saya Luisa Angelia Silalahi dari kelas David. Saya anak sekolah minggu GKPA Medan Barat. Di sini saya menggambar tentang kegiatan saya, yaitu belajar. Saya belajar firman Tuhan yang diambil dari Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Setelah saya mempelajari dan membaca firman Tuhan ini, saya dapat mengerti bahwa anak-anak harus menghormati orang tuanya, karena orang tua bertindak sebagai wakil Tuhan untuk anak-anak dalam hal mengasihi, memelihara, dan mengasuh. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan agar anak-anak menghormati dan takut kepada orang tuanya. Demikian penjelasan saya tentang gambar ini. Terima kasih. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, sekarang kakak sudah rapi kan adik-adik? Nah, bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Sudah rapi belum? Sudah pakaian yang cantik belum? Nah, biarpun kita ibadah online seperti ini, tapi kita harus berdandan dengan cantik, berpakaian dengan rapi seperti mau ke sekolah minggu pada umumnya. Oke, nah bagi yang belum pakaian dengan rapi, yuk kakak tunggu ya adik-adik untuk bersiap-siap. Sepertinya semua adik-adik sudah ganteng-ganteng nih, udah cakep-cakep semua, udah cantik-cantik semua. Nah, kakak mau tanya nih, sebelumnya kita sudah melihat video dari teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, sekarang kakak mau ingatkan kepada kalian lagi, apa sih kak ayat hafalan minggu lalu? Nah, sekarang yuk kita sama-sama mengucapkannya ya. Efesus 6 ayat 1.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke? Sudah bisa adik-adik? Ayo kita sekali lagi mengucapkannya ya. Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo, siapa di sini yang anak sekolah minggu GKPA? Suaranya harus yang kuat. Oke, sama-sama kita menyanyikannya ya. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu. B, berdoa setiap hari. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Sekali lagi ya deh, kita nyanyikan bersama-sama. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu. B, berdoa setiap hari. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersiap-siap, kita satukan hati kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyanyikan nama-Mu, karena tanda mujizat yang telah Engkau perbuat melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah kami iman yang teguh, yang penuh pengharapan atas kehidupan yang telah disediakannya bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita akan kembali bernyanyi Oh Sukacitaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali lagi bernyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya deh, lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ku
Shalom adik-adik yang di rumah. Iya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan menjadikan kami untuk melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga hamba yang akan menjelaskan sebagian dari firman-Mu, agar apa yang hamba jelaskan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya adik-adik, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan teman kakak. Ada yang tahu teman kakak siapa? Iya, teman kakak ini kecil sekali. Namanya siapa ya? Mau kenal? Iya, kakak kenalin dulu ya. Iya, hai. Hai teman-teman. Iya, hai. Nama kamu siapa? Kenalin dong ke adik-adiknya kakak. Nama kamu siapa? Nama aku Nini. Iya, kamu mau ngapain di sini? Aku juga mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh, kamu mau mendengarkan firman Tuhan. Terus? Iya, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Nini mau nyanyi dulu. Mau nyanyi apa, Nini? Tadi kan udah nyanyi. Ya, tapi kan Nini belum nyanyi. Ya sudah, kalau gitu Nini nyanyi dulu. Yang cepat ya. Oke, Kak. Tapi aku mau minta bantuan sama kakak. Minta bantuan apa? Minta bantuan apa kamu? Mau minta bantuan untuk menjawab lagu Nini. Oh, oke. Mau nyanyi lagu apa emangnya? Mau nyanyi lagu Bergirang. Baiklah. Ya, adik-adik bisa ikutan ya di rumah. Ya, 1, 2, 3, ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Bentar. Kamu nyanyi lagu Bergirang. Kamu tahu nggak apa arti bergirang? Apa ya, Kak? Aku lupa. Oke, kalau kamu lupa, nggak apa-apa. Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah, ada yang tahu apa arti bergirang? Mereka juga nggak tahu. Oke, kalau gitu sama-sama mendengarkan ya. Karena tema kita hari ini adalah tentang sukacita. Oke, bergirang sama sukacita sama ya, Kak? Sama dong, Nini. Iya, sukacita dan bergirang itu artinya sama. Sebelum kakak menceritakan tema hari ini tentang sukacita, ayo yang bisa baca Alkitab, kita buka buku Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kita buka dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kakak ulangin ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Iya, kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah mereka berkata demikian,
Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diam diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Oke adik-adik, tadi Nini dan adik-adik nanyakan apa artinya bergirang. Iya, bergirang itu artinya sama dengan sukacita, sama dengan hatinya senang. Iya, artinya hati yang bergembira, hati yang bersukacita, hati yang senang. Iya, siapa di sini yang lagi sukacita? Semuanya sukacita? Iya, baik adik-adik. Kakak mau menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang bersukacita. Iya, ini siapa? Adik-adik ada yang tahu? Iya, ini adalah 12 murid Tuhan Yesus. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, semuanya ada 12. Berarti benar ya kalau ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Iya, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus pada malam hari sedang berada di suatu tempat, di sebuah rumah. Nah, mereka sedang ketakutan, sedang bimbang, dan mereka sangat-sangat penasaran. Di mana ya Tuhan Yesus? Katanya seperti itu. Kenapa kuburannya kosong? Katanya gitu. Gak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya kemana? Padahal dia kan sudah mati, ya kan? Bener gak sudah mati? Iya, mereka sudah, kata mereka Tuhan Yesus sudah mati. Iya, tapi suatu malam itu, pada malam itu juga Tuhan Yesus datang. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Iya, siapa ini? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya tadi. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya tadi dan mengatakan bahwa dialah Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, saat Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya tadi, murid-muridnya ini tidak percaya kalau itu Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena katanya itu nggak mungkin Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu. Iya, dia menunjukkan tanda-tanda dia disalib. Adakah adik-adik yang tahu apa tanda-tanda Tuhan Yesus disalib? Ada? Iya, benar. Ada tanda paku di tangannya dan ada bekas cucukan di lambungnya, di perutnya. Iya, dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada murid-muridnya. Dia berkata, "Ini aku Tuhan," katanya. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya kalau ada tanda paku, bolong tangannya ya, tanda paku di tangannya. Nah, lalu murid-murid Tuhan Yesus tadi, yang 12 murid tadi itu percaya. Iya, mereka percaya kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu," katanya gitu. Terus murid-muridnya senang karena itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Kenapa mereka senang? Karena Tuhan Yesus benar adalah juru selamat. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik, mama dan papa kita. Iya, Tuhan Yesus datang dan berkata sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu." Apa artinya mengutus? Iya adik-adik, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan, untuk mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah juru selamat.
Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias. Oke, kalau gitu sikap murid-muridnya bagaimana tadi? Sukacita. Nah, itulah sukacita menurut dari Alkitab. Artinya adik-adik, kalau mau bersukacita, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus akan kasih kita sukacita. Adik-adik gak perlu takut, gak perlu marah, gak perlu cemas, gak perlu bimbang, gak perlu ragu kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus. Karena semua yang dikasih Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Iya. Dan ketika kita merasa sukacita akan kehadiran Tuhan Yesus, maka kita pun harus menceritakan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus agar dia mau percaya, agar dia juga ikut sukacita seperti kita tadi yang sudah percaya. Oke? Kalau begitu, adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa bersukacita ya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik yang ada di rumah, sudah mengerti tentang arti sukacita? Sudah paham? Iya, semoga semuanya paham tentang arti sukacita. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya, kakak mau berikan tugas untuk adik-adik yang untuk kelas besar. Kakak mau adik-adik menceritakan apa yang membuat adik-adik sukacita selama di rumah. Dan adik-adik bisa ceritakan di selembar kertas, lalu mengirimkannya kepada guru-guru sekolah minggu. Buat adik-adik yang kelas batita dan kelas kecil, boleh menggambar apa yang adik-adik sukai, apa yang adik-adik senangi. Oke, supaya kakak tahu apa yang membuat adik-adik bersukacita. Iya, terima kasih telah mendengarkan kakak sampai saat ini. Semoga minggu depan kita masih bisa mengikuti ibadah. Iya, terima kasih ya adik-adik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersukacita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi teladan bagi kehidupan kami. Berikan kami rasa sukacita-Mu Tuhan, agar kami selalu bersukacita dan selalu senang dan tidak takut pada apapun selain takut padamu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan bagikan ayat hafalan untuk adik-adik semua. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 20 ayat 21a. Sekali lagi, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 21a. Mari kita ucapkannya bersama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita mengucapnya sekali lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, itu dia adik-adik ayat hafalannya. Minggu depan ayat hafalan ini akan ditanyakan lagi. Jadi jangan lupa ya adik-adik. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita bernyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
akan nyanyikan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipatkan tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah yang telah berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir, yang sudah Tuhan berkati dan perkenankan. Bapak, terima kasih juga buat adik-adik yang sudah tekun mengikuti ibadah kami ini. Kiranya setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang makin taat. Bapak, berkati hari ini, kiranya berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Happy Sunday adik-adik, God bless you.